Semuanya, selamat datang di YouTube pertama saya ya. Terima kasih karena sudah mengklik video saya ini. Dan sebelum kita next ke video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini serta share ke teman-teman kalian supaya saya semakin semangat dalam berkarya di dunia YouTube. Oke, tanpa basa-basi kita next ke video berikutnya. Kita masuk ke pengertian dari seni lukis. Pengertian dari seni lukis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu seni lukis. Seni lukis adalah pengembangan diri dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Yang kedua yaitu melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah dua dimensi atau permukaan datar dari objek ketiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta. Yang ketiga, lukisan. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Kita masuk ke bagian 2 yaitu tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, para seniman bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, ekspresi, emosi, dan peta konsep tujuan berkarya seni lukis tersebut dikelompokkan, yaitu yang pertama, A. Tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Yang kedua, B. Tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lainnya yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, bagian C yaitu tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan, garis, dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Yang bagian D, tujuan komersil. Tujuan komersil adalah tujuan yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan pencipta lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dari gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Yang masuk kita ke bagian yang ketiga yaitu aliran seni lukis. Seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berikut penjabaran aliran dan gaya lukisan serta tokoh-tokohnya. A. Representatif. Pengertian representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dalam alam dengan nyata. Berarti tidak ada filter-filter yang lainnya, guys. Oke, kita masuk ke bagian 2 yaitu realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup atau fakta ya guys. Oke, yang ketiga romantik, yaitu aliran seni rupa yang bersifat lebih imajiner atau imajinasi kita tentang khayalan sebuah objek yang kita hayalkan dengan cerita-cerita romantis ataupun yang dramatis. Oke guys, kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis, sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Yang berikutnya impresionisme. Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek
tersebut dilukis. Berarti kesan-kesan kita saat kita melukis sebuah objek. Yang berikutnya yaitu surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Ini dicantumkan dari sebuah imajinasi yang kita ambil ya guys. Kita masuk ke bagian B, yaitu non-representatif. Pengertian non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal. Unsur-unsur formal itu yaitu struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Kita masuk ke bagian B, yaitu tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berada di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Artinya, seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang untuk mengungkapkan cita rasa, keindahan, dan ekspresi. Yang kedua yaitu media manusia dengan manusia lainnya. Seorang perupa kadang-kala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek seperti istrinya, anak-anaknya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu manusia dengan alam sekitarnya. Artinya kita menggambarkan sebuah objek dengan apa yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Yang keempat yaitu manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Contohnya lemari, jendela yang bagus, dan kursi-kursi sofa di dalam rumah kita. Yang keenam yaitu manusia dengan alam kaya. Ya seperti yang tadi, manusia menggambarkan sebuah objek dari imajiner tersendiri, dari imajinasi yang kita buat. Oke, kita masuk ke bagian C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya dalam seni rupa dua dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, salah satu pastel dan krayon. Pastel dan krayon ini bersifat lunak. Yang kedua yaitu cat atau pewarna. Contohnya seperti ini. Ini berbasis air. Dan ada juga yang berbasis minyak. Dan ada juga yang berbasis akrilik. Kita masuk ke yang ketiga yaitu kuas. Kuas seperti ini. Ini guys, ini kuas. Tujuannya untuk menaburkan cat yang pada gambar yang sudah kita buat. Ini juga untuk memperindah lukisan. Yang keempat itu pisau atau palet. Yang kelima yaitu palet, media yang mencampurkan cat, bisa juga kuas ya guys. Yang keenam yaitu kanvas. Kanvas adalah buku gambar saya miliki ini guys. Ini seperti kanvas, bisa juga hanya kertas HVS, bisa juga kertas-kertas yang linyat, tetapi harus kosong dan polos. Dan cuman itu guys, media dan bahan alat yang digunakan untuk seni lukis. Ya, kita masuk ke beberapa teknik yang digunakan dalam melukis, antara lain yang pertama, lukisan cat atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampurkan dengan air, yaitu seperti ini. Yang kedua, mozaik. Mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca. Oke, yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, tembaga, dan sebagainya. Yang keempat yaitu lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain. Yang ke bagian E yaitu
Oke guys, kita masuk ke bagian E, yaitu prosedur berkarya dan seni lukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan kalian untuk melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal loh guys. Oke, proses atau langkah dalam melukis adalah memunculkan gagasan, yaitu misalnya mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku atau majalah, bisa dari buku seni budaya seperti ini, dan bisa juga mengunjungi museum atau tempat-tempat bersejarah, dan kita dapat mengambil sebuah objek yang ada di museum itu bagi lukisan kita. Yang kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan. Sketsa itu adalah sebuah gambaran atau percontohan yang bisa kita tiru pada lukisan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu menentukan media berkarya atau bahan dan alat. Proses ini adalah untuk media yang kita gunakan, misalnya menggunakan kertas, HVS, manila, karton. Yang kedua menggunakan tembok, dinding, papan, bisa juga ke tembok kita lukis. Dan yang ketiga yaitu menggunakan media alternatif. Yang keempat menggunakan cat minyak, seperti yang tadi juga ya guys. Yang keempat, dalam berkarya seni media, alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni. Yang keempat yaitu menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan membuat lukisan. Di antaranya, 1. Teknik akuarel, 2. Teknik plakat, yang ketiga teknik goresan ekspresif, yang keempat teknik tebal dan berstruktur, yang kelima teknik timbul, yang kelima yaitu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya negatif. Yang kedua, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Oke guys, cukup sekian dari video saya dari penjelasan seni lukis pelajaran kelas 9 semester yang pertama. Terima kasih sudah menonton, tapi saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini, dan jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian agar saya semakin berkarya di dalam dunia YouTube. Terima kasih, Horas.